Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan? Rinduku bertemu denganmu, dengan hati yang murni, tangan yang bersih. Ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Akan firman-Mu. Bapa, berikan kami telinga seorang murid. Engkau kuasai mulut, bibir, dan lidah hamba Tuhan, supaya yang mengalir keluar hanya yang dari Engkau. Kuasai pikiran hamba, mulut, bibir, dan lidah hamba Tuhan, hanya yang dari Engkau yang boleh mengalir. Biar dikunci semua yang bukan dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa benih-benih firman Tuhan mengakar dengan kuat, bertumbuh dengan subur, berbuah dengan lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami kirimkan pasukan malaikat-Mu Tuhan, mengumpulkan anak-anak yang ada di LP Patmos Nabire ini Tuhan. Biar Kau yang panggil mereka Tuhan, untuk mendengarkan firman yang hendak Kau sampaikan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami aktifkan malaikat peperangan. Kami aktifkan malaikat dan bala tentara surga berperang bagi kami, bekerja bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Selamat pagi semua. Pagi. Sudah siap mendengarkan firman? Iya.
Hari ini saya mau interaktif ya, jadi semuanya ikut menyimak, semuanya ikut, kalau saya suruh ulangi, kalian semua ulangi. Recording in progress. Mari kita semua bersama-sama ulangi, ucapkan apa yang saya katakan ya. Ini ada di 2 Korintus 10 ayat 15. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Nah, itu ada di 2 Korintus 10 ayat 5. Hari ini kita akan membahas tentang menang dalam peperangan pikiran. Boleh saya tanya, berapa banyak di sini yang setuju bahwa pikiran itu penting? Boleh angkat tangan, lambaikan tangan? Siapa yang berpikir, siapa yang setuju bahwa pikiran itu penting? Yang nggak angkat tangan berarti nggak setuju nih. Pikirannya nggak penting. Berapa banyak di sini yang pikirannya sering diserang oleh setan atau iblis nih? Mikir yang negatif-negatif terus nih. Nah, banyak ya. Peperangan di pikiran itu terjadi setiap hari. Siapapun kita termasuk saya, juga akan menghadapi peperangan pikiran. Ingat, saat Tuhan Yesus disalib, ia menebus kita tuh bukan hanya menebus sakit penyakit dari dosa, ia juga menebus pikiran-pikiran kita supaya bisa menang kalau kita tuh ada serangan dari iblis. Buka Roma 12 ayat 2. Ada yang bisa bacakan? Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saya ulang sekali lagi ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kenapa pikiran kita sering diserang oleh iblis? Oleh ayat ini, karena pikiran kita itu menentukan perubahan. Di sini kan tulisin kan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi seseorang itu bisa berubah saat pikirannya diubahkan. Iblis kenapa kok nyerang pikiran? Dia tidak mau perubahan terjadi di hidupmu. Karena siapa yang percaya Kristus, ia akan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang setuju angkat tangan. Siapa yang mau menjadi ciptaan yang baru? Coba buka 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yes. Kalian ada di LP ini menjadi warga binaan, sudah telanjur ada di dalam penjara, betul? Itu karena perbuatan-perbuatan yang lalu yang sudah pernah kita lakukan. Kalau kita sudah telanjur salah di yang lalu, otomatis kita mau ke depan kita lebih baik. Betul ya?
Pola pikirnya ini bisa nangkep semua ya. Di sini tertulis, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Syaratnya itu ada di kalimat pertama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Syaratnya apa? Ada yang bisa jawab syaratnya? Untuk menjadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalimat pertama apa ini? Saya nggak begitu dengar suara kalian. Ingat, harus ada di dalam Kristus. Yes, betul. Harus ada di dalam Kristus. Tadi iblis menyerang pikiran kita, kenapa? Karena ia tidak mau kita berubah. Ia mau kalau kamu salah, ya udah salah aja terus. Kalau kamu dosa, ya udah dosa aja terus. Caranya berubah gimana? Itu tadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang kedua, tadi itu kan yang pertama nih, kenapa kok iblis selalu menyerang pikiran kita? Satu, iblis nggak mau kita berubah. Yang kedua, pikiran mempengaruhi perbuatan kita. Coba dibaca di Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Apa yang kita pikirkan itu menentukan jalan kita. Dosa pun selalu dimulai dengan sebuah pikiran. Tidak ada yang tiba-tiba marah. Tidak ada orang yang tiba-tiba iri hati. Tidak ada orang yang tiba-tiba berzina. Semuanya pasti dimulai dari suatu pikiran. Betul nggak? Betul. Misalnya kalian mau beli narkoba. Kalian pasti mikir, stres nih. Kayaknya beli narkoba aja bisa menghilangkan stresku. Berzina, kayaknya kepengen nih. Dia cantik, udah. Atau kalian mikir apa? Aduh, aku pengen barang itu, udah curi aja. Itu dimulai dari apa? Pikiran kita. Terus yang ketiga, kita langsung ya bilang yang ketiga. Pikiran mempengaruhi sukacita. Seseorang dalam keadaan yang baik bisa tiba-tiba kehilangan sukacita hanya karena pikiran yang muncul. Misalnya nih, saya nih dalam kondisi baik-baik saja. Bangun tidur otomatis saya kondisinya kan bersih gitu kan ya, nggak mikir apa-apa. Tiba-tiba saya berpikir, oh jangan-jangan hari ini akan ada kejadian yang buruk. Kira-kira kamu bisa sukacita nggak hari itu? Halo? Hai. Nah, nggak bisa. Gini, kenapa orang sering tidak bisa sukacita? Karena selalu kalah dalam peperangan pikiran. Betul nggak? Banyak kali hal yang belum tentu terjadi sudah kamu pikirin. Kita sudah memikirkan hal yang belum terjadi. Tapi pikirannya yang jelek-jelek terus. Sering nggak? Sering. Yang punya istri nih, aduh nanti kalau istriku selingkuh gimana? Yang punya suami nih, aduh kalau nanti suamiku selingkuh gimana? Aduh nanti kalau anakku nggak keterima sekolah gimana? Sering kita mikir seperti itu. Mari kita belajar dari Ayub ya. Ayub, sudah pada baca Ayub belum? Ada yang sudah baca kitab Ayub kisahnya?
Ada yang sudah? Ada yang belum angkat tangan? Saya anggap sudah ya. Kalau yang belum, nanti setelah ini kalian bisa baca di Alkitab itu ada kitab kisahnya Ayub. Kalian baca aja dari depan sampai belakang supaya ngerti keseluruhan kisahnya gimana. Coba baca Ayub 3 sampai gini. Saya ceritain dulu deh supaya kalian agak ngerti gitu ya. Ayub itu kan dia kondisinya sedang baik-baik saja. Betul ya? Kemudian mengalami sesuatu yang buruk. Karena apa? Tuhan izinkan. Tapi Tuhan bilang ke iblis, apapun boleh kau lakukan asal jangan ambil nyawanya. Setelah kejadian yang buruk itu, Ayub dipulihkan. Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Dia seorang yang sabar menunggu waktu Tuhan. Tetap memuji dan menyembah di tengah lembah gitu kan ya. Itu Ayub 1 dan Ayub 2. Tapi ada masa-masa di mana Ayub itu bergumul dengan pikirannya sendiri. Dia drop. 3 pelajaran dari kesalahan Ayub untuk kita menang dalam peperangan pikiran. Baca Ayub 3 ayat 1. Yuk, ada yang bacakan? Ayub 3 ayat 1. Ayub 3 ayat 1 firman Tuhan. Keluh kesah Ayub. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Di Ayub 1 dan 2, itu panjang nanti kalian baca sendiri ya. Saya ringkaskan saja. Ayub itu bisa bilang begini, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia masih bisa bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Tetapi di Ayub 3, dia mulai dengan kutuk pada dirinya sendiri. Sesudah itu, Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Bagaimana mungkin seseorang yang sangat powerful, seseorang yang sangat kuat berdiri tegar dan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu menjadi Ayub yang sangat mengenaskan. Mulai dari Ayub 3, 4, 5, 6, dan seterusnya keadaan Ayub makin parah. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Jadi kita mau belajar dari kisah Ayub ini tentang peperangan di pikiran. Berawal dari Ayub 3, seseorang yang pernah berjaya jatuh. Dia mengutuki dan terus mengutuki. Itu yang menghancurkan dia. Dari satu mulut tidak bisa keluar berkat dan kutuk secara bersamaan. 1, syarat untuk menang di pikiran. Berhenti mengutuki dirimu sendiri. Coba katakan ke samping-sampingmu, berhenti mengutuki dirimu sendiri. Ya, dalam hidup kita bisa memilih apa yang mau kau keluarkan dari mulutmu. Siapa yang suka mengutuki diri sendiri? Siapa yang suka ngomong negatif terhadap dirinya sendiri? Sudah cukup ya. Stop mulai hari ini. Kita sering mendengar hal negatif dari orang lain, betul nggak? Cukup. Dengar dari luar aja udah cukup. Masa mau kita tambahin dari diri kita sendiri? Baca Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Seringkali kita tuh tidak sadar, setiap kita membuka mulut, kita tuh punya kemampuan untuk membangun atau menghancurkan. Lidah kita tuh adalah senjata. Awal dari segala sesuatu itu kan dimulai dari pikiran, keluar dari mulut. Belajar.
untuk mengendalikan kalau itu bukan kata-kata yang membangun, stop, tidak usah diucapkan. Bisa ya? Halo, saya kurang bisa jelas dengar. Bisa? Bisa. Yes. Belajar stop mengutuki diri sendiri, belajar untuk stop bilang kata-kata negatif. Buat keputusan. 1. Mulut saya mau berhenti mengutuki. Katakan bersama-sama. Mulut saya berhenti. Mulut saya mau penuh berkat. Mulut saya mau penuh berkat. Yes. Betul. Sekarang kita melihat Matius 9 ayat 21. Sudah? Bisa dibacakan? Bisa. Matius 9 ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini cerita tentang wanita yang terserang pendarahan. Dia sebetulnya kurang lebih sama kayak Ayub. Ayub kan sakit ya. Wanita ini juga sakit, diserang dalam bentuk kesehatannya. Wanita ini kehilangan suami dan anak-anaknya. Sama seperti Ayub kehilangan anak-anaknya. Menurut orang Yahudi, wanita yang pendarahan itu tidak boleh dekat dengan siapapun. Selama 12 tahun dia sakit pendarahan, dia harus terpisah dari suami dan anaknya. Dia sudah datang ke setiap dokter untuk berobat, menghabiskan semua harta. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Berarti sama kondisinya dengan Ayub, dia habis hartanya. Sama kondisinya. Bedanya apa wanita ini dari Ayub? Ayub mengutuki dirinya sendiri dan prosesnya jadi panjang. Ayub kan kisahnya panjang. Betul ya? Wanita ini, dia tidak mengutuki dirinya, tapi dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sembuhnya seketika, apa perlu berlarut-larut lama? Halo? Seketika. Jadi, tidak semua yang kita pikirkan harus diucapkan. Katakan bersama-sama. Tidak semua yang kita pikirkan, ucapkan. Ulang sekali lagi. Harus diucapkan. Tidak semua yang kita pikirkan harus diucapkan. Kalau tidak membangun, lebih baik diam. Katakan. Yes. Berarti sudah ingat itu ya. Terus, buka di Amsal 25 ayat 11. Amsal 25 ayat 11 firman Tuhan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggang perak. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Berarti sama seperti yang tadi saya ajarkan kan? Kalau kata-katanya tidak baik, tidak usah diucapkan. Betul ya? Kalau kata-katanya tidak membangun, tidak diucapkan, lebih baik diam. Betul. Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16.
Kolose 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Yes. Di ayat Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ini tulisannya perkataan Kristus. Ya. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Mengajar dan menegurnya pakai hikmat. Sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kira-kira kalau kita mengajar dan menegur seseorang sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian itu sambil marah-marah atau enggak? Mic-nya tolong diatur supaya saya bisa mendengar suara kalian. Tidak. Nah, berarti nada kita ini penting. Kalau orang biasanya kadang nada-nadanya tinggi, tolong diturunkan itu oktavnya. Jadi nada rendah. Do tinggi dan do rendah beda hasilnya. Kalau kita ngomong sama orang. Betul ya? Ucapkan bersama-sama. Perkataan Kristus ada dalam kita. Kristus ada dalam kita. Perkataan Kristus itu apa? Ada yang bisa jawab? Firman Tuhan. Yes, betul. Perkataan Kristus adalah firman Tuhan. Firman itu berarti bukan kutuk. Firman itu berkat. Betul ya? Kenapa? Kok kita perlu seperti itu? Karena firman Tuhan berkata, semua yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Bagi mereka yang percaya kepada Dia. Buka Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Ada yang bisa baca? Tes. Suara kami kedengaran, Bu. Nah, sekarang kedengaran. Tadi tidak terdengar. Sekarang terdengar. Ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Di sini tertulis, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sama-sama kalian ngomong. Yang satu ngomong firman, yang satu ngomong kutuk. Dua-duanya terjadi. Kalian pilih yang mana? Firman. Sudah mengerti sekarang ya? Jangan terlalu cepat menghakimi Tuhan. Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Kalau orang menghakimi itu biasanya merasa lebih pintar dari orang lain. Ayub merasa Tuhan mencari-cari kesalahannya. Dirinya begitu benar sampai dia menyalahkan Tuhan. Sampai Tuhan itu menjawab Ayub, waktu aku menaruh fondasi bumi, kamu di mana? Waktu aku membentuk bintang-bintang dan gunung-gunung, kamu di mana? Waktu aku menciptakan udanil, buaya, dan semuanya itu, kamu di mana? Nah, kita seringkali sama dengan Ayub. Kita tuh seringkali menyalahkan Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidup kita.
Kenapa Tuhan menempatkan aku di keluarga yang salah? Kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi padaku? Bahkan ada yang menyalahkan kenapa, misalnya dia udah salah nih ya, dia mencuri ketangkep. Kenapa aku sampai ketangkep? Ini salahnya Tuhan. Harusnya aku mencuri gak usah ketangkep. Tuhan menjagaku. Ada yang di tempat lapas-lapas lain, dia narkoba mengedarkan dan ketangkep. Dia bilang, puji Tuhan, Tuhan menjagaku waktu aku mengedarkan 50 kilo gak ketangkep. Sekarang 10 kilo kenapa aku ketangkep. Kayak gitu tuh banyak terjadi. Jangan terlalu cepat menghakimi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti punya maksud. Anak yang disayang, itu yang dididik dan diajar. Kalau enggak, ya udah suka-suka aja. Kamu mau masuk ke neraka, kamu mau berbuat dosa terus, silakan. Kita dipanggil bukan untuk menghakimi Tuhan. Kita dipanggil untuk mempercayai Tuhan. Meskipun kita tidak mengerti, percayai saja. Satu prinsip yang harus kita pegang, Tuhan tidak pernah salah. Coba diulang bersama-sama. 1, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. 2, Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi di kekuatan kita. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi di hidup kita. Melebihi kekuatan kita. 3, Tuhan memiliki rancangan terbaik. Tuhan memiliki rancangan terbaik. Kalau cerita kita belum selesai, jangan cepat-cepat menyerah. Kalau cerita kita belum selesai, masih berjalan, jalani dulu aja. Selesainya kapan? Kalau kita udah meninggal. Itu baru ada penghakiman kepada Tuhan dan lain sebagainya. Jadi kalau cerita kita belum selesai, masih menjalani ini di LP, belum selesai, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Kenapa saya ada di LP ini? Siapa tahu di LP ini kalian cuma menjalani masa didikan, keluar kalian jadi hamba Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kalian hamba Tuhan? Angkat tangan. Tidak semuanya loh. Kalau kalian bukan hamba Tuhan, terus kalian apa hambanya setan? Iya kan? Pilihannya cuma kalian mau jadi hambanya siapa? Nah, kalian pikir hamba Tuhan itu cuma pendeta? Cuma orang yang khotbah di depan. Kita semua itu hamba Tuhan. Sekarang saya tanya lagi. Siapa yang hamba Tuhan di sini? Siapa yang percaya bahwa kalian hamba Tuhan? Coba baca Yesaya 55 ayat 8. Dibacakan Yesaya 55 ayat 8. Ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi apa yang kau pikirkan dan saya pikirkan ini terbatas. Tetapi Tuhan punya jalan, punya rancangan akan hidup kita itu sangat-sangat tidak terbatas. Sudah tahu kan ini berarti Tuhan punya rancangan sendiri. Sekarang baca Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat yang kedua firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin.
Sekarang coba itu praktekkan ke dalam diri kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tinggal bilang ke Tuhan, Tuhan aku berserah kepadamu. Kalau ada pikiran yang menyerang, kalian tahu nggak ayat bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera? Pernah nggak dengar ayatnya? Ada di mana? Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari 2 ayat ini saja, kita sudah tahu bahwa rancangan Tuhan kepada kita adalah rancangan yang baik, bukan? Yang pertama tadi, aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu di Ayub 42 ayat 2. Di sini juga ada di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebetulnya dari 2 ayat ini saja sudah pasti keadaanmu di masa depan akan baik-baik saja. Betul nggak? Amin. Di depan yang penuh harapan berarti baik kan? Rancangan damai sejahtera baik kan? Bukan rancangan kecelakaan. Kalau ada apapun dalam pikiranmu yang negatif, baca aja ini. Aku tahu Tuhan bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ada kok firman-Nya. Tadi kita sudah baca bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Betul ya? Ayub 42 ayat Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat yang ke-10 firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kapan Ayub dipulihkan? Ayo dijawab berdasar ayat ini. Gimana? Ulang? Ketika ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Yes. Setelah ia mendoakan sahabat-sahabatnya, Ayub dipulihkan. Sahabat-sahabatnya ini, kalau kalian membaca kisah Ayub, mereka ini bertiga datang dengan rencana untuk menghibur dia, menghibur Ayub. Pada saat mereka datang, mereka melihat keadaan Ayub, mereka mengoyakkan pakaiannya, lalu mereka ikut bersedih dan duduk diam bersama-sama dengan Ayub. Duduk diam selama beberapa hari, sesudah itu mereka mulai menuduh Ayub, bahwa Ayub itu pasti salah, makanya ini terjadi padanya. Kenapa Tuhan menyuruh Ayub mendoakan? Karena itu adalah peperangan Ayub yang terakhir. Dia harus mendoakan orang yang menyakiti dia. Pada saat dia dituduh macam-macam kan otomatis Ayub merasa jengkel. Ayub merasa sakit hati sama mereka. Itu peperangan Ayub yang terakhir untuk mengampuni. Ayub harus bisa mengampuni dan mendoakan memberkati mereka, sahabat-sahabatnya ini. Baru Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberikan kepada Ayub bahkan lebih dari yang sebelumnya. Betul ya? Kadang peperangan dalam pikiran kita disebabkan oleh masa lalu kita.
kita pernah mengalami hal-hal dari kecil sampai dewasa, banyak sekali yang kita sudah alami. Masa lalu kita mempengaruhi pikiran kita. Orang yang selalu menerima kekerasan, sering dipukul, sering dimaki-maki, sering dikutuki oleh ayah dan ibunya, atau sekelilingnya, hidup di lingkungan yang keras, dia akan susah percaya sama orang lain. Dia akan susah percaya bahwa ada loh yang namanya kebaikan gratis itu ada. Ya Tuhan Yesus baik, tapi itu hanya cerita di Alkitab. Kebaikan untukku itu mana? Itu dulu yang terjadi pada saya juga. Kebaikan Yesus, mukjizat Yesus itu cuma terjadi di Alkitab. Karena saya merasa tidak pernah mengalaminya. Baru setelah kenal Yesus, baru setelah Tuhan Yesus sendiri menunjukkan selubung saya, pikirannya ini dibuka, baru saya bisa berpikir, ya Tuhan Yesus baik. Dan saya tahu bahwa ini kebaikan Tuhan. Coba kalian sekarang semuanya ambil nafas. Ambil nafas panjang lalu hembuskan. 1, 2, 3. Ambil nafas, hembuskan. Semua bisa bernafas kan? Bisa. Itu kebaikan Tuhan. Betul nggak? Betul. Nafas yang kamu ambil oksigennya gratis kan? Gratis. Nggak usah bayar kan? Tidak usah bayar. Banyak orang di luar sana yang di rumah sakit pakai selang oksigen bayar. Kalian tahu kan? Berarti pada saat kita nafas, setiap helaan nafas kita itu sudah merupakan kebaikan Tuhan. Jadi kalau dalam pikiran kita selalu berpikir bahwa Tuhan tidak baik, coba ambil nafas dalam-dalam. Hembuskan. 3 kali, itu kebaikan Tuhan. Kalau masih belum percaya Tuhan baik, coba 5 kali, 10 kali ambil nafas. Sampai tubuhmu ini, roh, jiwa, dan tubuhmu ini tahu bahwa Tuhan Yesus baik. Jadi Tuhan tidak akan memulihkan keadaan kita berdasar kisah Ayub tadi sebelum kita melepaskan yang lalu. Seringkali yang di lapas-lapas saya jumpai banyak orang yang belum bisa mengampuni. Padahal pengampunan itu syarat mutlak. Kalau kamu mengampuni, maka kamu diampuni Tuhan. Betul nggak? Betul. Kalau kamu tidak diampuni Tuhan, kira-kira doamu terkabul atau terhambat? Kenapa? Kenapa Tuhan tidak akan memulihkan sebelum kita melepaskan yang lalu? Karena kita melepaskan yang lalu, itu kita kirim sinyal ke surga bahwa kita siap memasuki musim yang baru. Tuhan, aku siap untuk menerima yang baru yang dari Engkau. Seperti yang tadi juga ada ayatnya kan? Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan penuh harapan. Semuanya sudah saya sampaikan. Tinggal kalian mau percaya atau tidak. Coba saya ringkaskan lagi. 1, berhenti mengutuki dirimu sendiri, ucapkan. Berhenti mengutuki dirimu sendiri, ucapkan. 2, jangan terlalu cepat menghakimi Tuhan. Jangan terlalu cepat menghakimi Tuhan. 3, belajar melepaskan yang sudah lalu. Belajar melepaskan yang lalu. Kira-kira sudah masuk kan? Sudah paham? Sudah paham. Saya tanya, kenapa harus berhenti mengutuki diri sendiri? Saya kurang jelas. Boleh tolong mic-nya? Yang bisa jawab.
supaya doa kita terkabul. Supaya doa kita terkabul. Ada lagi yang lain? Saya ini menyampaikan sedikit dengan harapan kalian mengerti. Tapi tadi ayat-ayatnya sudah saya sampaikan banyak. Satu, supaya doa kita terkabul itu tadi yang belajar melepaskan yang sudah lalu. Karena kita harus mengampuni dan memberkati orang yang menyakiti kita. Kalau yang nomor satu ini loh, berhenti mengutuki dirimu sendiri. Kenapa kita perlu berhenti mengutuki dirimu sendiri? Karena rumah karena tubuh kita adalah hamba Tuhan. Jadi, kurang jelas, coba agak ke depan supaya bisa dengar suaranya. Karena apa? Karena rancangan kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, itu tadi jangan terlalu cepat menghakimi Tuhan. Yang nomor satu, berhenti mengutuki dirimu sendiri. Kenapa? Karena kita harus percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita merupakan rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Jadi jangan menyalahkan diri kita. Itu nomor dua, jangan terlalu cepat menghakimi Tuhan. Berhenti mengutuki dirimu sendiri. Kenapa? Sekarang saya jawabkan aja ya. Saya kasih penjelasan yang baru nih, supaya kalian lebih nangkep. Soalnya dari tadi saya ngomong ayat-ayat juga kalian jawabannya belum ada yang mengenang. Coba saya rubah begini. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Betul ya? Jadilah langit, jadilah bumi. Jadilah air, jadilah daratan. Jadilah ikan, jadilah burung, jadilah apapun. Allah menciptakan sesuatu dengan berfirman. Kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Betul nggak? Halo? Ya. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti seharusnya apapun yang kita ucapkan jadi nggak? Jadi. Kalau kamu mengucapkan sesuatu yang baik, jadi nggak? Jadi. Kalau kamu mengucapkan sesuatu yang buruk, jadi nggak? Jadi. Jadi pilih yang mana? Ini lebih jelas ya? Sudah lebih jelas? Sudah. Satu, berhenti mengucapkan diri. Berhenti mengutuki dirimu sendiri. Kenapa? Karena apapun yang kamu ucapkan itu jadi. Mau kamu bilang yang baik, itu akan jadi baik. Mau kamu bilang yang buruk, juga akan jadi buruk. Karena ada firman-Nya juga, apa yang kamu percayai, apa yang kamu khawatirkan, itu yang akan terjadi padamu. Lebih baik kau pikirkan yang baik, maka akan terjadi hal yang baik pada dirimu. Betul ya? Nomor dua, jangan terlalu cepat menghakimi Tuhan. Karena tadi sudah saya jelaskan, tadi juga sudah banyak dijawab. Rancanganku bukan rancanganmu. Pikiranku bukan pikiranmu. Jalanku bukan jalanmu. Berarti kalau kamu bilang, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang akan memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Sudah jelas di sini ya, nomor dua. Nomor tiga, belajar melupakan dan melepaskan yang sudah lalu. Kenapa? Karena yang lalu sudah berlalu. Karena yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau kita melepaskan yang lalu, itu sinyal ke surga kalau kita siap memasuki musim yang Baru. kita memberikan sinyal bahwa kita siap dipulihkan. Kita siap menerima hal yang baru, yang baik, yang dari Tuhan. Ada juga firman yang berkata, kalau kamu mengampuni, maka kamu akan Diampuni.
Kalau kita tidak mengampuni berarti kita tidak diampuni. Kalau kita tidak diampuni, kira-kira doa kita tembus nggak ke atas? Yang rugi siapa? Misalnya nih, saya mau nanya. Anwar membuli Budi, menghajar Budi ini. Anwar bullying sama Budi gitu kan ya. Budi ini sering dimaki-maki sama Anwar. Kadang-kadang Budi dipukuli sama Anwar. Siapa yang masuk surga? Budi masuk surga karena? Coba. Siapa yang percaya Budi masuk surga? Angkat tangan. Siapa yang percaya Anwar masuk surga? Angkat tangan. Saya ulang. Anwar mukulin Budi. Kadang dihina, kadang diejek, sering dipukulin nih si Budi sama si Anwar. Siapa yang masuk surga? Si korban Budi yang masuk surga gitu ya. Si Anwarnya masuk surga enggak? Siapa bilang masuk surga? Budi habis dipukuli si Anwar, Budi sakit hati. Kalau orang sakit hati, kepahitan, nggak bisa mengampuni si Anwar, kira-kira Budi masuk surga nggak? Tadi siapa yang bilang Budi masuk surga? Nah, berarti Anwar masuk surga nggak? Kenapa Anwar bisa masuk surga? Orang dia oleh Budi ngomongnya kasar. Masa Anwar bisa masuk surga? Nah, udah pada mikir kan? Udah pada mikir. Kalau tadi kan saya doang nih yang ngasih. Kalau ini kan udah pada mikir nih. Mau Budi maupun Anwar ya, dua-duanya nih. Budi korban, Anwar yang mukulin nih ya, tersangka. Ada yang jawab Anwar masuk surga karena habis mukulin si Budi, habis ngata-ngatain si Budi, dia lupakan semua itu sehingga dia nggak kepikiran, dia nggak kepahitan, maka dia masuk surga. Tapi kan dia nggak bertobat. Kalau kelakuan seperti itu masa mau masuk surga? Ada yang jawab, Budi, soalnya dia korban kan, kasihan. Kasihan nih si Budi. Dia udah dipukulin, udah dimaki-maki. Masa dia udah menerima semua yang nggak enak, terus dia nggak masuk surga, kasihan. Yang bilang masuk surga siapa kalau dia kepahitan, nggak bisa mengampuni? Ingat, antara Anwar dan Budi ini ada garisnya di tengah-tengah. Masuk surga nggak gandeng-gandengan. Misalnya meninggal, memangnya mereka barengan itu meninggalnya. Meninggal kan masing-masing toh. Menghadap Tuhan masing-masing. Memangnya ajak-ajakan, Budi, gue mau meninggal lu, gue ajak sekalian. Kan nggak begitu. Budi, meskipun dia korban, selama dia tidak mengampuni, doanya dijawab nggak sama Tuhan? Ada penghalang antara Budi dan surga. Betul nggak? Betul. Sebaliknya si Anwar. Kalau dia tetap pada kelakuannya dia manusia lama, judi, mabuk-mabukan, mukulin orang, kira-kira berdoanya dijawab nggak? Tidak. Ada penghalang juga antara dia dengan Tuhan. Semua berurusan dengan Tuhan masing-masing. Anwar kalau bertobat, Tuhan, aku salah. Aku sudah mukulin orang, aku sudah maki-maki orang, menyebabkan sakit hati banyak orang. Aku sungguh-sungguh bertobat. Aku mau ikut Engkau, Tuhan. Ampuni aku. Dia merendahkan diri. Dia bertobat sungguh-sungguh. Dia bisa nggak masuk surga?
Kalian tahu kisah Paulus? Dulu dia menganiaya murid-murid Tuhan, betul? Tapi setelah itu dia kerja mati-matian buat Tuhan. Jadi siapapun kita, apapun keadaan kita, sejelek apapun kita di masa lalu kita, kalau kita bertobat, sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, mati-matian buat Tuhan, masih ada kesempatan. Seperti si Anwar ini, kita pun masih ada kesempatan. Demikian pula si Budi. Kalau dia sakit hati, sementara Anwar sudah bertobat, dia sakit hati dan pahit terus, yang masuk ke surga dan doanya didengar si Anwar. Si Budi nggak bisa. Keadaannya akan terus buruk, buruk, dan buruk karena dia sakit hati. Orang yang terlalu sakit hati bisa lo sakit kanker. Karena terlalu sakit hati dan dia tidak bisa mengampuni. Banyak orang yang berkata bahwa aku sakit hatiku, bawa itu sampai matiku. Buat apa? Kalau si Budi ini syaratnya apa? Dia harus mengampuni, dia harus lepas dari sakit hatinya, dia sungguh-sungguh bilang sama Tuhan, Tuhan, dari kejadian ini, apa yang engkau mau ajarkan buat aku? Buat pikiranku ini tahu Tuhan, berikan hikmat-Mu, apa yang mau engkau ajarkan buat aku. Pada saat Budi ini bertobat dan sungguh-sungguh, dia bisa menolong orang-orang korban bullying yang lain. Dia bisa membantu orang-orang menyembuhkan diri dari sakit hati karena dia sudah menang dari sakit hati itu. Dia bisa berguna untuk kemuliaan Tuhan. Betul nggak? Jadi maupun kamu ada di sisi Budi, atau kamu ada di sisi Anwar, yang lalu semua bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Pasti Tuhan mau ajarkan sesuatu untuk kita. Berarti untuk menang dalam peperangan pikiran, coba saya ulang sekali lagi. Untuk menang dalam peperangan pikiran, hari ini saya bagikan 3. 1, berhenti mengutuki dirimu sendiri. Ucapkan bersama-sama. 2, jangan terlalu cepat menghakimi Tuhan. Ingat ya, rancangan Tuhan selalu rancangan yang baik. Memberi masa depan penuh harapan. Yang ketiga, belajar melepaskan yang sudah lalu. Kenapa pikiran kita sering diserang oleh iblis? Saya sudah jelaskan juga. 1, karena pikiran menentukan perubahan. Ucapkan, karena pikiran menentukan perubahan. 2, pikiran mempengaruhi perubahan. 3, pikiran mempengaruhi sukacita. Sudah ya, sudah. Paham semua? Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biar Engkau sendiri yang memberikan hikmat dan pengertian untuk mereka, Tuhan. Biar mereka belajar lebih lagi tentang firman-Mu, Tuhan. Biar itu menjadi benih yang mengakar dengan kuat, bertumbuh dengan lebat, berbuah dengan sangat lebat, Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan air untuk menyuburkan, Tuhan, tanaman-tanaman yang sudah Engkau taburkan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, biar ada perubahan dalam hidup mereka. Biar semua selubung-selubung yang ada dalam pikiran mereka dikoyakkan Tuhan. Dan mereka bisa mengalami hidup yang baru. Ada perubahan dalam hidup mereka karena pola pikir mereka yang diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari berdiri terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.